Boom. Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan Max Motovlog di sini. Jadi sore ini saya jalan-jalan saja sambil menunggu jam buka puasa. Ini sorry, saya tidak pakai jam. Ini sekitar jam 5. Anggaplah jam 5. Sore-sore begini saya mau bahas Honda Versa. Kenapa mau bahas Honda Versa? Macet. Ini nih yang bikin macet nih. Ini. Jadi kenapa sore ini saya mau bahas Versa? Karena Honda Versa adalah motor yang selama 4 tahun ini menemani saya beraktivitas sehari-hari, jalan-jalan baik itu di dalam kota maupun di luar kota, pagi siang malam. Honda Versa yang selalu di hati. Asik, kayak iklan anjay. Jadi saya mau bahas apanya? Saya mau bahas ada tiga sisi yang saya mau bahas. Itu yang pertama adalah desainnya, yang kedua mesinnya. Kita ambil dua deh, desain sama mesinnya selama 4 tahun ini. Setelah saya pakai 4 tahun. Kelihatan tidak? Itu saya. Jadi selama 4 tahun ini Honda Versa yang saya naik itu desainnya seperti apa, mesinnya sudah seperti apa, masih tetap bagus atau sudah kalah. Nah, jadi ini ulasannya. Pertama dari desain. Selama 4 tahun ini Honda Versa 150 yang saya naiki sudah saya tambahkan beberapa part atau sudah saya ganti. Itu ada di, yang jelas ban sudah saya ganti dari ban aslinya yang sekitar 100 atau berapa, sekarang saya up jadi 150 menggunakan ban FDR Blaze. Itu entah kenapa sampai kepikiran beli ban itu, karena dulu itu sempat tanya-tanya ke teman, bilang mau ganti ban, terus disarankan pakai ban FDR Blaze. Jadi akhirnya saya pakai ban FDR Blaze. Nah, terus ban depannya bagaimana? Ban depannya saya pakai 100/80, pakai ban merek Corsa. Sore-sore begini banyak yang jual tajil. Ada, ini lebih parah. 10.000 4 botol. Ayo, ada yang mau beli? Oke, lanjut. Kalau dari segi desain Honda Versa ini yang warna hitam nih, yang sekarang saya pakai, bagian depannya itu sudah saya kasih visor CS1. Nah, jadi yang mana? Ini adalah visor CS1. Ini adalah tambahan. Jadi visor CS1-nya ini adalah tambahan. Yang asli itu cuma sampai di sini.
Ini kalau kalian lihat patahan ini itu aslinya, tapi saya tambahkan visor Honda CS1 biar apa ya, biar makin tampan. Oh, ada yang lagi melukis, mantap. Apa ya itu namanya, graffiti apa, muralis apa, kurang mengerti saya begitu. Oke, lanjut lagi. Dari stang kemudinya saya sudah ganti pakai stang apa ini yang panjang namanya, stang tedong. Ya karena panjang kayak tanduk tedong Toraja itu panjang. Merek rental. Ini bukan rental yang rental 100.000 sehari apa. Rental, RENTHHAL. Rental. Itu saya beli seharga 80.000. Menggantikan stang standarnya itu yang naik, yang tinggi. Jadi stang lamanya itu sebenarnya santai, tapi enggak deh. Saya mau pakai stang lebar. Saya lebih suka kalau motor yang stang lebar begini. Memang pada awalnya saat kita baru pakai stang lebar itu pundak, punggung itu pasti sakit, pegal-pegal. Tapi lama-lama kalau terbiasa ya sudah enak. Kacaunya. Dan paling itu yang saya ganti. Oh ya, ini tambahan satu lampu apa, lampu strobo, lampu tembak apa. Ini tidak selalu saya gunakan seperti kebanyakan orang yang pakai ini terus kalau keluar malam. Wah, silau. Jangan. Saya pakai ini kalau lagi touring. Kalau misalnya mau minta jalan atau ada mobil bus yang mepet-mepet, saya kasih nyala. Itu juga paling sebentar. Woi. Cuma satu kali kedip, tek. Tahan beberapa detik sudah lepas lagi. Kayak begitu, Ji. Udah saya pakai terus-terus. Itu apa? Silau. Kasihan yang lain. Nah, paling itu dari segi apa ya, tambahan-tambahannya. Kalau dari segi mesin, Honda Versa ini bisa saya bilang cukup bisa diandalkan. Saya pernah baca artikel itu, kalau artikel tentang motor kelas 150 yang paling enak dipakai touring. Ternyata Honda Versa itu berada di urutan ketiga atau kedua ya, saya lupa. Nah, kenapa urutan ketiga? Karena yang paling mendukung itu adalah keiritannya. Honda Versa ini terkenal sangat irit dan mesinnya pun tangguh. Ini mau di medan apa saja terabas. Mau bebatuan, pasir, lumpur, kerikil, beton, apalagi aspal kayak begini, terabas semua. Itulah keunggulannya Honda Versa. Oh ya, Honda Versa ini juga didukung oleh dua shock di bagian belakang. Nah, kenapa dua? Itu supaya apa? Menjaga kestabilannya sebenarnya, agar menjaga motor ini lebih stabil, terkhusus pada saat membawa beban yang berat. Karena motor ini kayaknya dikhususkan untuk membawa barang-barang yang berat di belakang. Jadi kita tidak usah khawatir saat touring sendiri atau berdua. Asal jangan bertiga, ngonceng tiga di belakang. Jangan. Touring sendiri berdua, sendiri dengan full box, berdua dengan full box, itu enak, tak goyang. Terus spare partnya juga banyak. Selama ini pakai Honda Versa tidak pernah rewel-rewel. Tidak ada rewel-rewel yang berarti.
paling mahal kemarin ya ganti ban paling mahal. Terus kemarin juga habis ganti rantai, itu sudah. Oh iya, kesan teman-teman lain yang pakai Versa itu katanya yang cepat kalah itu bagian rantai. Entah kenapa. Saya juga menilai begitu sih sebenarnya, kalau Honda Versa ini cepat kalah di rantai. Kalau yang lainnya sih aman. Untuk top speed Honda Versa ini kemarin saya bisa pakai sampai kecepatan 115. Nggak kencang-kencang amat karena ini kan mesinnya masih SOHC, kalah sama CB 150 atau CBR 150 yang sudah DOHC, apalagi sudah 6 speed. Kalau Versa masih 5. Jadi maklum kalau kecepatannya ndak senampol itu, tapi tarikan bawahnya bisa enak, cocok untuk medan yang berat. Honda Versa ini cocok untuk pendakian ya, yang saya bilang tadi, jalan-jalan aneh-aneh seperti lumpur dan sebagainya itu cocok, enak, stabil, mantap jiwa. Kebetulan saya pakai Honda Versa CB, itu yang velg bintang. Harganya itu dulu waktu pertama keluar, saya kasih keluar dengan harga 18.600 kalau nggak salah. Ya, 18.600 untuk yang velg bintang. Itu untuk OTR Makassar sudah. Kalau sekarang entah berapa. Mungkin bisa 19-an atau berapa. Bagi kalian yang cari-cari motor sport low entry, maksudnya kelas-kelas pemula, kalian bisa coba ini Honda Versa 150 cc. Kalau saran saya jangan langsung nampol ke 2,5 atau apalagi 600. Kaget kalian kalau langsung pakai 600, bah. Kecuali kalau kalian dewa langsung 1000 gak apa-apa, bodo amat, dewa dilawan. Tapi kalau skillnya masih kelas-kelas pemula ya pakai Honda Versa. Sore-sore begini banyak yang cari tajil. Gimana kalian, puasanya lancar? Kalau lancar ya syukur. Kalau masih belum lancar ya ayolah, perbaiki lagi niatnya. Nawaitunya. Woi, ini yang bikin batal nih. Ya Allah. Oh ya, jangan lupa kalau kalian yang belum subscribe, ayo subscribe biar Max Motovlog senang dan tetap semangat bikin video seperti ini. Dan jangan lupa like-nya. Oke, jadi cukup segitu dah dulu. Cukup sekian dulu video review singkat kayaknya ini. Baik. Review singkat Honda Versa setelah pemakaian selama 4 tahun. Kesimpulannya tetap oke, mantap. Jadi kalian jangan lupa tetap safety di jalan, tetap menghormati sesama pengguna jalan, dan see you in the next video. Bye. Kaget.